Saudara, langsung dirapatkan sebentar. Waktu selesai kebaktian diumumkan, besok ada ibadah lagi di Jangwon. Jadi 26 itu saya balik lagi. Saudara, luar biasa, bisa kumpul 50 orang sekian. Ini panitia heran sekali. Nah, saya itu orang nggak mau nganggur. Untuk apa saya nganggur? Jadi saya hitung 5 kali saya buat ibadah di Korea. Janji cuma sekali saja. Ngerti cara itu? Saya tidak mau ada dalam rutinitas. Tuhan ingin setiap kita tahu ada hal baru apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Maka itu saudara, jangan pernah ngotot. Dengarkan ini. Jangan pernah ngotot kalau Roh Kudus ngajak kita menyimpang. Jangan bilang, Tuhan enak di sini loh Tuhan. Sudah enak Tuhan. Jangan. Ayo kita ikuti. Karena rutinitas itu membunuh karya Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu selalu ada hal baru dalam hidup ini. Selalu ada hal baru. Itu Roh Kudus. Maka itu kalau Roh Kudus kita ikuti, hasilnya luar biasa. Ayat yang keempat. Ketika dilihat Yahweh, lihat ini. Roh Kudus, biar ini terjadi dalam hidup kami sekarang dalam nama Yesus. Ketika dilihat Yahweh, Musa bagaimana? Nah, ini penting sekali. Berarti cara Papa narik perhatian Musa berhasil. Bagus bukan? Ketika dilihat Yahweh bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Musa umur berapa waktu itu? Ayo, ingat Musa umur berapa waktu itu? Ayo, gak usah ragu-ragu, masa lupa umur berapa? 80 tahun sudah opak. Ternyata diperlakukan seperti anak kecil oleh Papa di surga. Dibujuk dulu, itu ada api, itu ada api. Bisa bayangkan itu? Dibujuk dulu, opa-opa kayak anak kecil. Dibujuk dulu untuk nyimpang. Dan ketika Papa melihat berhasil pengalian perhatian itu, Papa disuruh senangnya luar biasa. Saya ulangi lagi. Ketika dilihat Yahweh bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah. Nah, ini yang menarik, saudara. Kenapa enggak berkata? Kata berseru itu menunjuk Papa di surga bagaimana reaksinya? Apa? Iya, berteriak keras. Apa reaksinya? Dia senang sekali, bukan? Bergairah, betul. Maka itu enggak cuma berkata atau berfirman, berseru. Tadi kan cuma malaikat yang dipakai untuk ya main-main api dikit lah malaikat itu. Sekarang Papa berseru. Dari tengah-tengah semak duri itu katanya, Musa, Musa. Apakah di awal tahun ini, hari yang pertama ini, Papa di surga pun akan bergara lihat kita mau dibelokkan, suruh nyimpang dulu dari rutinitas keseharian kita. Ada banyak hal yang Papa sediakan buat kita, tapi dia tidak bisa apa-apa kalau kita tidak membuang rutinitas kita dulu. Kebiasaan-kebiasaan kita cuma ini, cuma itu. Enggak. Ayo bro. Setiap tahun saudara, saya tidak pernah mengatakan pada Papa terima kasih, aku enak di sini. Enggak. Dengan semua pelayanan saya enggak pernah merasa puas. Saya masih ingin lebih lagi, ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Maaf saudara, saya cerita ini. Saya tuh sampai hidup ini begitu kurangnya waktu itu. Kenapa? Karena terlalu banyak hal yang saya rasakan. Tuhan kok hebat sekali. Saya cuma cerita ini ya, jangan saudara mikir. Kemarin siang, waktu saya baru tiba di Nabire pagi, subuh-subuh siang, itu saya tuh baru mandi. Sejak Senin malam di Korea saya nggak mandi. Tunggu dulu ceritanya, jangan supaya saudara nggak mikir. Senin malam mandi sampai Kamis baru mandi lagi. Korea dengan Papua jamnya sama.
Jam 10 pagi hari Selasa itu kami harus berangkat dari kota Changwon ke Seoul. Itu naik bis itu 6 jam, saudara. Nah, pagi itu dingin, masih minus 12. Jadi saya mandi malam, jadi pagi itu nggak mandi. Ternyata macet jalan, salju sudah mengeras jadi jalan licin. Waduh, saya pikir bagaimana nih? Pesawat kami jam 7.50 malam, jadi jam 8 kurang. Itu menuju ke Sydney, kami terbang 11 jam. Udah, berangkat malam tuh Selasa malam, tiba Rebo pagi. Rebo jam 8 situ itu jam 6 paginya Papua. Saya berangkat sampai di Jakarta jam 3 sore. Jam 3 sore dari airport saya langsung ke rumah sakit karena tante dari Cik Louis itu sakit. Nah, jam 9 malam kami terbang ke Biak. Terus jam 5 pagi tiba, puji Tuhan Merpati kali itu baik betul. Berangkatnya setengah 7 pagi. Jadi kami nggak lama-lama di Biak, jam 8 nyampe. Setengah 8 nyampe, sibuk semuanya. Sampai tadi malam ibadah, saya tuh heran, saya ini kok gak ngantuk-ngantuk sih, saya sampai heran. 2 malam di perjalanan itu, saya tetap seger betul. Saudara, belajarlah. Melihat apa yang Papa buat. Saya itu baru tidur jam 3 subuh tadi. Karena biasa telepon, SMS masuk. Jam 3 subuh baru tidur, dari pagi jam 9 saya bangun. Ayo kita belajar untuk menantikan Dia berbuat sesuatu yang luar biasa dalam hidup. Asal kita berani diajak menyimpang. Oke? Ada sesuatu. Musa. Jadi Tuhan bergairah karena Musa mau mengikuti. Ketika dia alihkan perhatian Musa dari cuma 40 tahun lihat embek terus saja. Hari itu diubah nggak lihat embek lagi. Ada sesuatu yang aneh dalam hidup. Nantikan hari-hari ini Papa akan buat sesuatu yang luar biasa untuk kehidupan kita. Dan Musa menjawab, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, nah beda. Tadi berseru, sekarang dia berfirman. Janganlah datang dekat-dekat. Angkatkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, Akulah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Tuhan. Lihat ada tugas baru. Dan Yahweh berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah atau penjajah-penjajah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ora bakaya sidikia rabatakana rabakonoyo sidikia ramatakana. Dalam nama Yesus, Papa izinkan setiap kami di hari yang pertama tahun ini kami mengerti hatimu dalam nama Yesus. Saya mau tekankan di ayat 7 ini, saudara. Banyak sekali orang Kristen setiap akhir tahun mencari wajah Tuhan, berdoa untuk mendengar suara Tuhan, cari pesan Tuhan buat tahun yang baru. Betul tidak? Banyak. Tapi kenapa? Banyak juga nggak dengar apa-apa, sampai tidur doanya itu. Maaf, jangan marah saya ngomong itu. Karena yang dinantikan salah. Hari ini kita harus berubah. Berapa minggu, ya 2 mingguan lah. Ya, ada beberapa saudara yang saya batalkan untuk pergi ke Jawa Tengah. Kenapa saya batalkan mereka ke Jawa Tengah? Karena ada sebuah gereja yang membuat undangan. Ayo kita kumpul untuk mendengar suara Tuhan. Bahwa tahun 2010 kiamat atau tidak misalnya, ini Tuhan akan terjadi apa segala macam itu. Cukup banyak yang dari Jambi saya batalkan, mereka nggak berangkat. Yang dari Jakarta saya batalkan, dari Bandung saya batalkan, nggak usah berangkat. Kenapa? Dengarkan. Seringkali kita mendengar suara Tuhan itu karena ketakutan kita menghadapi tahun yang akan datang.